Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita di kitab Bidayah Al-Hidayah, dan kita sudah sampai pada faslun fi adabil istiqodhi minan naumi. Silahkan disiapkan kitabnya untuk dilogat dan kita akan coba pahami apa yang kita logat dari kitab Bidayah Al-Hidayah ini. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal ini fi adabil istiqodhi minan naumi, tentang etika bangun tidur. Nah, ini sebelum dilanjut ke pembahasannya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya Islam itu adalah agama yang begitu luar biasa indah, dan Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan segala aktivitas kita di kehidupan ini. Bahkan di sini di dalam penjelasan kitab ini, bangun tidur pun itu ada etikanya. Dan nanti ke depannya di pasal berikutnya ada etika masuk kamar mandi. Kemudian etika ketika kita berwudu dan seterusnya. Nah, ini diatur betul, sangat teratur sekali oleh Islam, sehingga kita harus berusaha untuk senantiasa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui berupa ilmu yang diajarkan atau yang kita pelajari dari kitab Bidayatul Hidayah ini terkhusus. Kita lanjutkan ngalogatnya. Fa'idha istaiqadta minan naumi. Fa'idha istaiqadta minan naumi. Dan maka ketika kamu bangun tidur, fajtahid, berusahalah, antastaiqidho, engkau bangun, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Waliyakun, dan hendaklah dan harusnya, awwalama yajri, yang pertama kali berjalan, ala qalbika, di dalam hatimu, walisanika, dan lisanmu, zikrullahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah ta'ala. Nah, ini di awal bangun tidur, ini kita usahakan untuk bisa bangun tidur sebelum terbit fajar. Kemudian ketika bangun itu, jadikan apa yang berjalan di dalam hati dan lisan kita itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Artinya hati kita, lisan kita ketika kita bangun langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara zikrullahnya, di antara zikirnya, yaitu ada di sini. Kita lanjutkan logatannya. Fakul, dan berdoalah, inda dzalika, ketika itu, yaitu ketika bangun itu, alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah. Nah, ini doanya ya. Sambil kita logat. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, an-nusyuru, tempat kebangkitan atau kita dibangkitkan. Asbahna, kami memasuki waktu pagi, wa asbahal mulku, dan kekuasaan atau kerajaan lillahi, milik Allah, wal azamatu, dan keagungan, wasultanu, dan kekuasaan lillahi, milik Allah, wal izzatu, dan kemuliaan, wal kudratu, dan kekuasaan lillahi, milik Allah. Asbahna, kami memasuki waktu pagi, ala fitratil Islam, ada dalam fitrah Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan ada dalam kalimat keikhlasan,
wa ala dini nabiyina dan berada di atas agama nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina dan berada di atas agama bapa kami Ibrahim, hanifan yang berdiri di jalan yang lurus, musliman dan muslim berserah diri, wa ma kana minal musyrikin dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini doanya ya. Kalau yang biasanya kita mungkin yang pendek hanya sampai wa ilaihin nusyur ya, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, tapi di dalam kitab ini versi panjangnya ini bisa kita amalkan ya. Kita hafalkan, kita amalkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dilanjutkan asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kemudian masih ada lagi lanjutannya. Allahumma ya Allah, bika denganmu asbahna kami memasuki waktu pagi, wabika dan denganmu amsaina kami memasuki waktu sore, wabika dan denganmu nahya kami hidup, wabika dan denganmu namutu kami mati, wa ilaika dan hanya kepadamu an-nusyuru kami dibangkitkan. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami memohon kepadamu, kami meminta kepadamu, anta ba'asana kami dibangkitkan fi hadzal yaumi pada hari ini, anta ba'asana engkau membangkitkan kami fi hadzal yaumi pada hari ini, ila kulli khairin pada semua kebaikan, wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu an najtariha kami menyeret fihi atau kami melakukan ya bisa kami melakukan fihi pada hari ini su'an kejelekan, au najurrohu atau kami menyeret kejelekan itu ila muslimin pada seorang muslim, au yajurrohu atau kejelekan itu diseret ahadun oleh seseorang ilaina kepada kami. Nas'aluka kami meminta kepadamu khairu hadzal yaumi kebaikan hari ini, wa khairu ma fihi dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa na'udzubika dan kami meminta perlindungan kepadamu min syarrihi dari kejelekan hari ini, wa syarri ma fihi dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Nah, doanya itu sampai sini ya. Doanya itu sampai sini. Bahkan di sini ada tambahan ya di catatan kakinya itu doa yang lain ya. Yustahabu idza istaiqadha al-mar'u minan naumi an yaqula alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzin li bi dzikrihi. Kemudian dilanjutkan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdhah walhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilman wa la tazigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, ini dari azkar ya. Nah, itu bagusnya kita hafalkan, kita amalkan yang panjang ini. Jadi pas bangun tidur itu kita sudah mengisi jiwa kita dan lisan kita, hati kita dengan zikir kepada Allah gitu. Jadi bisa nih kita panjangkan doanya. Yang biasanya kita sampai ilaihin nusyur, kita coba amalkan yang ditambah ya dengan ini. Karena tadi dari artinya juga sangat luar biasa kan.
sudah kita logat. Nah, tinggal kita amalkan ini. Tadi lanjutannya yang ini ya, doanya sampai tadi nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Jadi intinya kita memohon kita dibangunkan kembali oleh Allah itu pada hari ini, itu kita dibangunkan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau berada dalam lingkungan kebaikan-kebaikan, dan kita memohon agar kita tidak melakukan kejelekan di hari ini. Kemudian juga meminta kebaikan pada hari ini dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Kemudian juga memohon atau kita berlindung kepada Allah dari kejelekan atau sesuatu yang jelek, sesuatu yang mungkin bersifat atau menimbulkan kejelekan bagi kita. Nah, itu kita memohon perlindungan kepada Allah saat bangun itu. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelah kita bangun itu, sepersekian detik ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka kita langsung memohon kepada Allah untuk meminta kebaikan dan agar dihindarkan dari kejelekan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ngalogatnya. Fa'idza labista siyabaka. Fa'idza labista, maka apabila kamu memakai siyabaka, pakaianmu, fanwi, maka berniatlah engkau bihi dengan memakai pakaian itu, imtisala amrillahi ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala fi satri auratika, yaitu menutup aurat. Wahdar, dan berhati-hatilah, an yakuna qasduka, tujuanmu, min libasika, dari memakai pakaian, mura'atal khalqi, agar dipandang oleh makhluk, agar dilihat oleh makhluk, pakaiannya bagus, penampilannya keren. Nah, itu berhati-hati kita agar kita tidak memiliki tujuan tersebut gitu. Ketika kita memakai pakaian itu, kita berniat, ya Allah, saya berniat untuk melaksanakan perintah Engkau, yaitu menutup aurat. Itu yang harus kita niatkan ketika kita memakai pakaian. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya di sini atau pasal berikutnya ya, yaitu bab adabi dukhulil khala'i. Bab ini tentang etika masuk kamar mandi. Nah, ini luar biasa ya. Masuk kamar mandi itu ada aturan mainnya. Betapa teraturnya kehidupan seorang muslim apabila dia betul-betul menjalankan ajaran Islamnya. Ya. Oke, kita lanjutkan sambil kita logat. Fa'idha qasadda, dan apabila engkau bermaksud baital ma'i, ke kamar mandi ya, atau al-hammam, kamar mandi, baitul ma', liqada'il hajati, untuk membuang hajat atau memenuhi hajat, faqaddim, maka dahulukanlah olehmu, fid dukhuli, ketika masuk, rijlakal yusra, kakimu yang kiri, wa fil khuruji, dan ketika keluar, rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Wala tastashib, dan jangan membawa syai'an, sesuatu, alaihi, yang di atasnya, ismullahi, terdapat nama Allah Ta'ala, wasmu rasulihi, dan nama rasulnya. Wala tadkhul, dan janganlah kamu masuk, hasiror ro'si, dengan kepala terbuka. Nah, ini ya. Jadi aturannya, ketika kita mau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri ketika masuk. Kemudian ketika keluar, kita dahulukan kaki kanan yang melangkah. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah dan nama Rasul. Nah, makanya misalkan kita harus menghindari tulisan-tulisan, entah itu di baju kita atau di sesuatu yang menempel di badan kita, yang biasanya ketika kita masuk kamar mandi itu terbawa. Nah, itu hindari, di dalamnya ada nama Allah ya. Misalkan di baju kita ada nama Allah, ada nama Rasul Allah ya. Nah, itu kita hindari seperti itu. Kalaupun kita punya baju yang seperti itu, jangan kita bawa masuk ke kamar mandi ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan.
Wakul inda dukhuli, dan berdoalah ketika masuk. Nah, pas mau masuk nih baca doanya. Bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najisil khabisil mukhbisi asyaitonir rajimi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. Minar rijsin najisi, dari kotoran yang najis. Al khabisil mukhbisi, dan dari sesuatu yang jahat, ya makhluk yang jahat. Asyaitonir rajimi, dan dari setan yang terkutuk. Jadi pas masuk itu kita memohon agar dihindarkan dari hal-hal yang tadi ya. Nah, ini kita baca nih ketika masuk. Atau ada versi lain yang mungkin populer juga doanya ya. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu juga sama. Kurang lebih maknanya sama ya. Itu bisa juga, silahkan. Kemudian kita lanjutkan wa indal khuruji, dan ketika keluar. Nah, apa yang dibaca nih ketika keluar? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ghufranaka, kami meminta ampunan kepadamu. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, alladzi azhaba anni, yang telah menghilangkan dariku, ma yu'dhini, sesuatu yang menyakitkanku. Wa abqa, dan membiarkan alayya, ada padaku, ma yanfa'uni, sesuatu yang bermanfaat bagiku. Nah, ketika kita ke kamar mandi membuang hajat, kita kan membuang sesuatu yang itu menyakitkan kita. Ketika misalkan mules, sakit perut, itu kan tidak mengenakan gitu. Sesuatu yang menyakitkan kita, menyakiti kita. Kemudian setelah kita buang, maka kita menjadi lega, menjadi enak. Nah, dan yang lebih luar biasanya lagi adalah ketika kita membuang itu yang ya sesuatu yang memang mengganggu saja gitu, yaitu berupa kotoran itu. Tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, yang bermanfaat bagi tubuh kita, itu tidak ikut terbuang gitu. Nah, ini Masya Allah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala fasilitas terbaik dalam hidup kita, termasuk dalam mekanisme tubuh kita ya. Sehingga yang kita buang itu ya sesuatu yang memang kotor, yang memang mengganggu di tubuh kita gitu. Tetapi sesuatu yang bermanfaat, nutrisi dan lain sebagainya, itu tetap tersimpan di dalam tubuh. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah, maka kita baca doa ini ketika keluar kamar mandi itu. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Sambil kita resapi maknanya bahwa ya Allah, terima kasih Engkau telah membuang sesuatu yang membuatku tidak nyaman, membuatku sakit, dan menetapkan dalam tubuh ini sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan wayan bagi, dan seyogianya, seharusnya antu idda, kamu menyiapkan annabla, batu, qabla qadail hajati, sebelum membuang hajat. Wa an la tastanjia, dan janganlah engkau istinja. Istinja itu membersihkan tempat kotoran ya, yang tempat kita membuang kotoran. Bil ma'i, dengan air. Fi maudhi'i qadail hajati, di tempat kita buang hajat. Wa antas tabri'a, dan hendaklah engkau istibro. Istibro itu minta pembebasan ya. Jadi membebaskan minal bauli, dari kencing. Jadi ketika kencing itu bisa jadi masih ada yang tersisa. Nah, itu kita harus bebaskan itu, kita harus keluarkan itu. Nah, istilahnya istibro ya. Bitanahnuhi, dengan caranya gimana? Tanahnuh itu berdehem ya, ngedehem. Gitu, batuk, kayak batuk gitu ya. Wan natri, dan menarik salasan 3 kali. Wa bi imroril yadi, dan dengan mengurutkan tangan ala aspalil qadibi,
pada bagian bawah batang kemaluan. Nah ini kalau untuk laki-laki ya. Jadi setelah buang air itu sambil di istinja ya, dibasuh dengan air itu, kita lakukan istibro itu untuk membebaskan barangkali masih ada air kencing yang masih ada di saluran kemaluan gitu. Sehingga dengan istibro ini nanti kita tidak was-was lagi bahwa kita masih ada najis yang bisa saja sewaktu-waktu itu keluar dengan sendirinya gitu, sehingga pada akhirnya pakaian kita akan terkena najis gitu. Ya, kemudian kita lanjutkan, wa in kunta fis sahroi, dan jika engkau ada di tempat yang lapang, di tempat lapangan seperti itu, fab'ud, maka jauhilah an ayunin nazirin, dari pandangan orang-orang, wastatir, dan tutuplah bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadtahu, dari sesuatu yang kamu ketemukan atau jika kamu menemukannya. Wala takshib, dan jangan engkau membuka aurataka, auratmu, jangan menyingkap auratmu, qoblal intihai, sebelum engkau sampai, ila maudi'il julusi, ke tempat buang hajat. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi misalkan, nah kita jangan dulu membuka aurat kita, dibukanya itu ya di tempat atau di kamar mandi itu. Jangan dari kamar tidur misalkan sudah membuka aurat menuju ke kamar mandi. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita baru membuka aurat, membuka pakaian itu setelah kita sampai di kamar mandi. Wala tastaqbilis syamsa, dan jangan menghadap kiblat. Jadi saat buang hajat itu, entah kencing atau buang air besar, itu jangan menghadap matahari. Wala tastaqbilis syamsa, jangan menghadap matahari, arah matahari maksudnya ya. Walal qamar, dan jangan menghadap arah bulan. Wala tadbirhuma, wala tastabdirhuma, dan tidak membelakangi matahari, tidak membelakangi bulan. Wala tastaqbilil kiblata, dan jangan menghadap kiblat. Wala tastabdirha, dan jangan membelakanginya juga. Itu makanya ini juga bisa jadi pertimbangan kita ketika misalkan kita membangun kamar mandi, membangun WC, usahakan klosetnya itu jangan sampai menghadap kiblat gitu. Kalau bisa ya menyamping gitu, menyamping dari arah kiblat. Jadi jangan ke arah kiblat atau sebaliknya membelakanginya, jangan gitu. Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk fi mutahadasin nasi. Maksudnya jangan buang air gitu ya. Fi mutahadasin nas, di tempat orang-orang ngobrol, di tempat orang-orang nongkrong. Au fi dzillihim, atau di tempat orang-orang berteduh. Wala tabul, dan kau jangan buang air kecil, kencing, fil ma'ir raqidi, di air yang diam, air yang menggenang. Wala tahtas syajarati, dan jangan kencing di bawah pohon al musmirati, yang berbuah. Wala fil hujri, dan jangan di tempat berlubang. Nah, karena bisa jadi lubang itu kita kan nggak tahu lubang itu lubang apa kan gitu. Entah itu tempat hewan atau apa, kita kencing di sana akan terganggu. Nah, itu harus dihindari. Wahdar, dan berhati-hatilah al-ardos salbata, pada tanah yang kering. Jadi ketika kita berada di tempat yang si alasnya itu, alas tanahnya itu keras, nah itu kita harus berhati-hati. Wa mahabbarriyahi, dan tempat bertiupnya angin, ihtirozan, untuk menjaga diri, minar rosyasi, dari cipratan. Nah ini ya, termasuk mungkin ketika di kamar mandi lantainya berupa keramik misalkan, itu kan keras. Nah itu harus hati-hati karena pasti ada cipratan kalau kita tidak berhati-hati. Nah, maka alangkah lebih baiknya, lebih amannya ketika kita bahkan buang air kecil saja, itu kita buka saja pakaian itu gitu, terutama celana kita gitu ya. Agar apa? Agar terhindar dari cipratan itu. Nah, jangan
kalau kita masih memakai pakaian, misalkan masih memakai celana, apalagi celananya yang panjang dan tidak kita naikin ke atas, nah itu sudah bisa dipastikan cipratan itu akan kena. Dan itu bisa kita rasakan sebetulnya kalau kita misalkan lagi mandi ya, sedang tidak memakai pakaian, kemudian kencing misalkan ya, atau buang air kecil, kemudian mengenai si air kencingnya itu mengenai lantai atau mengenai kloset, itu pasti ada terasa itu cipratan-cipratan itu ke betis kita misalkan atau ke kaki kita. Nah, maka kita harus hindari jangan sampai memakai pakaian, memakai celana gitu, terutama celana panjang, agar terhindar dari cipratan itu. Karena kalau pakaian kita kena cipratan itu, pakaian kita otomatis membawa najis dan itu tidak sah untuk dibawa untuk sholat seperti itu. Kita lanjutkan. Wataki, dan bertumpulah fi julusika dalam dudukmu ala rijlil yusra di kaki kiri. Nah, gitu ya, bertumpu di kaki kiri. Wala tabul, dan jangan kencing dan jangan buang air kecil qaiman sambil berdiri, illa an daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Wajma, dan kumpulkanlah fil istinja'i, ketika istinja itu bainal isti'malil hajari, antara penggunaan batu wal ma'i, dan air. Nah, ini. Kemudian ada catatan kakinya di sini. Wa in aradtal iktisar ala hadima, dan apabila engkau ingin meringkas menggunakan salah satunya, fal ma'u afdal, pilihlah air, itu lebih utama ya. Wa in aradta, kita lanjutkan lagi yang logatnya. Wa in aradta, dan jika kamu bermaksud al iktisara, meringkas alal hajari, dengan batu. Jadi kalau mau menggunakan batu, fa'alaika antasta'mil salasata ahjarin, maka hendaklah engkau menggunakan 3 batu, tohirotin, yang suci, yang bersih, munasyifatin lil aini, yang bisa membersihkan kotoran, tamsahu biha, yang engkau mengusapnya dengan batu itu, mahalan najwi, pada tempat kotoran, bihaisu latan takilu, sekiranya tidak berpindah an najasatu, najisnya, an maudi'iha, dari tempatnya. Itu jadi urat aret istilah Sunda namanya. Wa kadzalika, dan begitu juga, tamsahu, engkau mengusap al-qadiba, batang kemaluan, fi salasati mawadi'a, dengan 3 tempat, min hajarin, dari batu. Jadi dari 3 tempat di batu itu diusapkan. Fa in lam yahsul, maka apabila al intiqa'u, fa in lam yahsulil intiqa'u, dan apabila belum bersih bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu, fatamim, maka sempurnakan olehmu khamsatan, dengan 5 batu, au sab'atan, atau 7 batu, illa ay antun ko bil autari, sampai benar-benar bersih, bil autari, dengan bilangan ganjil itu. Jadi kalau tidak cukup 3, 5, tidak cukup 5, 7, tidak cukup 7, dan seterusnya dengan bilangan ganjil. Kenapa ganjil? Fal itaru mustahabun, bilangan ganjil itu disunahkan, wal inqa'u, dan bersih itu wajibun, wajib gitu. Jadi pokoknya sampai bersih aja. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa harus ganjil? Ya, ganjil itu disunnahkan. Wala tastanji, dan janganlah engkau istinja, illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Nah, ini dengan tangan kiri ya. Wakul, dan berdoalah indal farogi, ketika selesai minal istinja, dari istinja. Nah, ini baca nih doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi, bersihkanlah hatiku, minan nifaqi, dari sifat nifak ya, dari sifat munafik. Wa hassin farji, dan jagalah farjiku, kemaluanku, minal fawahish, dari perbuatan keji.
Wadluk dan usapkanlah yadaka tanganmu ba'da tamamil istinja setelah selesai istinja bil ardi pada tanah au bihaitin atau pada dinding. Summa gisilha lalu basuhlah. Ini mungkin bisa kalau zaman sekarang pakai tisu gitu ya, kan suka banyak tuh tisu di kamar mandi itu. Nah, barangkali untuk pembahasan sekarang kita 2 bab yang kesimpulannya adalah kita ketika bangun tidur ada etikanya dan kita harus berusaha untuk bisa mengamalkannya ya. Setelah kita ketahui, kita coba amalkan bahwa ketika bangun tidur itu kita langsung berzikir kepada Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita masih dihidupkan. Nah, untuk doanya yang tadi, yang ini tinggal kita hafalkan ya. Lebih bagusnya sampai sini yang panjang ini ya. Kemudian kalau kita memakai pakaian, berniat untuk melaksanakan perintah Allah yaitu menutup aurat dan harus menghindari tujuan ingin dilihat orang lain ya. Lalu di bab etika masuk kamar mandi tadi kesimpulannya kita dahulukan kaki yang kiri untuk masuk, ketika keluar kaki yang kanan. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah, nama Rasulullah ya. Dan harus menutup kepala. Kemudian baca ketika masuk kamar mandi itu Bismillahi a'udzubillahi minarrajim najisil khabisil mukhbisi asyaitonirrajim. Kemudian ketika keluar ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kemudian yang selanjutnya kalau kita buang air kecil atau buang hajat ini perhatikan ada beberapa aturan-aturan yang tadi terutama ketika misalkan kita buang air kecil, perhatikan cipratan itu ya, jangan sampai menciprat ke pakaian kita yang bisa jadi pakaian itu kita gunakan untuk sholat. Nah itu bisa jadi sholatnya tidak sah karena kita membawa najis. Nah maka itu kita harus berhati-hati ketika buang air itu, jangan sembarangan gitu ya. Apalagi misalkan buang air kecil kencing tanpa dibasuh gitu ya, tanpa istinja, entah itu dengan batu atau dengan air. Nah itu kita harus berhati-hati karena kalau tidak diistinja, tidak dibersihkan, maka bisa jadi nanti akan menempel najis itu ke pakaian kita gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian baca doanya setelah selesai istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Itu bagus sekali doanya ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan terutama kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ini sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan mudah-mudahan sampai di akhirat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum min jamil akhta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.